Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, kita doakan bersama supaya beliau selalu dalam keadaan sehat, lalu bisa berada di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati pula seluruh umat Kristiani di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang hadir pada tempat yang mulia ini. Senang sekali saya berada di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam suasana sukacita, hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti perayaan Natal umat Kristiani tahun 2019 di tempat yang mulia ini. Semoga melalui perayaan Natal ini, kiranya damai dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita sekalian dan memberikan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Hadirin umat Kristiani yang kami kasihi, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa yang terdiri atas macam-macam suku, budaya, serta keyakinan ini telah lama berjuang untuk merebut kemerdekaan dan merajut kehidupan bersama. Berbagai macam ujian telah dilalui. Di satu pihak, persatuan bangsa dipersulit oleh penjajahan yang bermaksud melemahkan kita dengan politik memecah belah dan menguasai, yang dikenal sebagai politik divide et impera. Di lain pihak, di antara para bapak bangsa kita, terjadi proses tarik-menarik beraneka ragam gagasan, keyakinan dan kepentingan kelompok. Kita bersyukur karena pada akhirnya seluruh perbedaan yang ada tidak menghalangi para bapak bangsa kita itu untuk memerdekakan negeri ini dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang disatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Adanya kesamaan cita-cita luhur membuat mereka mampu melampaui sekat-sekat perbedaan yang ada. Mereka juga telah merumuskan pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin kebebasan semua orang untuk memeluk agama dan percaya masing-masing dan melaksanakan ibadahnya masing-masing. Ini adalah amanat konstitusi, amanat yang tertinggi dalam sistem undang-undang kita. Oleh karenanya, tidak ada lex spesialis untuk ini. Artinya, tidak boleh ada aturan ataupun kesepakatan apapun yang boleh mencederai aturan undang-undang dasar ini. Kalau ada orang yang mengatakan sebuah kesepakatan untuk tidak melaksanakan ini, apapun kesepakatan itu berarti batal demi hukum. Karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lex spesialis. Teman-teman Kristiani di tingkat nasional, mengangkat tema Natal Nasional tahun 2019 ini dengan hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Jadi ini tema Natal tingkat nasional yang akan kita peringati bersama. Tema ini tentu sangat relevan dengan situasi bangsa yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan.
Merayakan Natal dalam terang kehadiran ilahi yang menawarkan persahabatan berlandaskan cinta kasih adalah panggilan bagi kita sekalian untuk keluar dari sekat-sekat suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Bagi umat Kristiani, panggilan tersebut merupakan suatu panggilan untuk menjadi murid sejati yang mempraktikkan cinta kasih dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pesan Natal 2019 adalah pesan persahabatan yang membawa kita kembali kepada sejarah bersama bangsa Indonesia, cita-cita bersamanya, dan perjuangan bersama bagi kemanusiaan dan bagi Indonesia yang adil dan beradab. Kita bersyukur Indonesia yang majemuk, penuh keragaman, selalu dapat dikelola dengan baik. Kita telah sepakat menjadikan kemajemukan sebagai aset kekayaan budaya yang harus dirawat dengan toleransi dan saling menghormati. Mohon maaf, di dalam Islam dikatakan bahwa perbedaan itu memang adalah kehendak Tuhan. Tuhan memang sengaja menurunkan manusia berbeda-beda. Apa tujuannya? Kata Allah dalam Al-Quran, lita'arafu. Artinya supaya kalian saling kenal, Kalau ada yang mengatakan ini supaya bermusuhan, maka itu orang itu salah menafsirkan tentang kehidupan dunia. Dengan pertolongan Tuhan, persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa akan terus terjaga dan terpelihara dengan baik sebagai modal dasar pembangunan sepanjang zaman. Seminggu yang lalu saya baru kembali dari pertemuan dengan Menteri Agama dan pejabat-pejabat di Uni Emirat Arab. Mereka memberikan ajaran kepada saya, itu termasuk negara Islam Arab yang sangat maju, yang mungkin ajarannya sudah kita lakukan tapi tidak ada salahnya untuk saya sampaikan. Dia mengatakan begini, kami punya banyak objek-objek wisata, tapi tidak akan ada orang yang akan datang kalau kami tidak damai dan rukun. Kami punya hotel banyak sekali, mungkin terbanyak di antara kota-kota di dunia, sampai dengan 80 tingkat dan lebih tinggi lagi dari itu. Tidak akan ada orang yang datang dan menginap kalau kami tidak damai dan rukun. Oleh sebab itu, saya ingin katakan bahwa kedamaian dan kerukunan adalah modal utama untuk meningkatkan ekonomi di negara manapun di dunia. Dan bagi kita, ini masuk unsur utama dari pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara yang kami hormati, agama adalah sumber dari semua kebaikan dan bukan sebaliknya sebagai sumber kekerasan. Apabila ternyata ada konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama, pastilah itu karena kekurang pahaman terhadap ajaran agama itu. Tuhan menurunkan kitab-kitab suci melalui nabi dan rasul terpilih untuk menjadi pedoman dan panduan umatnya dalam mengamalkan nilai-nilai kebajikan di dalam kehidupan bersama. Kedamaian memberikan kita banyak kesempatan untuk melakukan perbaikan dan amal kebajikan. Melalui peringatan Natal umat Kristiani ini, kita diajak untuk menyadari panggilan sebagai pribadi yang bersedia mengabdi dengan penuh hikmah. Perayaan Natal juga mengingatkan kita akan pentingnya bersikap bijak dan menyikapi segala perbedaan. 3 minggu yang lalu saya juga baru habis bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi, negara Arab yang tempat diturunkan nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan bangga bercerita kepada saya bahwa kami banyak melakukan hal dalam moderasi kehidupan beragama dan berbangsa. Antara lain, kami baru saja selesai membangun sebuah sistem kereta cepat termasuk yang tercepat di dunia dari Madinah, Jeddah ke Makkah.
Kecepatannya kira-kira 220 km per jam. Dan apa yang ingin dia sampaikan ke saya bahwa kontraktornya 100% dari Cina. Lebih dekat lagi dia mengatakan kami juga sudah membangun kereta dari Mekah, Musdalifah ke Arafah. Dan itu juga keretanya maupun kontraktornya 100% dari Cina. Apa yang saya maksudkan, mungkin tidak sepenuhnya bisa diterapkan ke kita, tapi ingin saya katakan, ajaran agama apapun, termasuk Islam, tidak pernah memusuhi suku-suku bangsa ataupun agama apapun dan golongan manapun. Saya kira di Indonesia juga seperti itu dan mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depan nantinya. Bapak Ibu yang kami kasihi, bagi umat Kristiani, Natal bukan semata mengenang kelahiran, tetapi juga kehidupan Yesus yang penuh hikmat sesuai ajaran itu. Ia datang membawa rahmat, kata-katanya tidak membakar amarah, tetapi menyejukkan jiwa. Nasihatnya tidak meninabobokan, tetapi menegur dan memberi jalan keluar yang baik. Tegurannya bukan penghujatan, tapi memberi jalan keselamatan. Ajarannya bukan asal menyenangkan, tetapi membalikan martabat kemanusiaan. Hal ini pula yang menjadi keharusan bagi umat Kristiani untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai hikmat yang luhur agar tetap percaya sepanjang masa. Hendaknya merayakan Natal bukan hanya dengan nyanyian dan pujian semata, tetapi juga dengan upaya konkret untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Kiranya perayaan Natal menjadi saat yang tepat untuk memahami hakikat perbedaan dan keragaman, menyadari luhurnya martabat manusia dan pentingnya menghormati sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, saya Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi selaku Menteri Agama Republik Indonesia mewakili pemerintah mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2016. Dan selamat pula menjelang tahun baru 2019. Kiranya damai dan sukacita Natal umat Kristiani membawa kita untuk hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.